Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran kali ini, yaitu pada tema 4 tentang globalisasi, pada subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, dengan muatan mata pelajaran, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada kegiatan pertama ini adalah sebagai berikut. Pertama, setelah mendengarkan teks cerita lewat rekaman audio yang dikirimkan melalui grup WA, siswa dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Kedua, siswa juga dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Tentu kalian akan bertanya, bagaimana sih struktur dari teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks. Adapun struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Pertama, pernyataan umum, di mana bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Kedua, deretan penjelas, di mana pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Ketiga, interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Pasti kalian juga akan bertanya-tanya, bagaimana sih ciri-ciri teks eksplanasi tersebut? Ciri-ciri teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris dan statistik dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antara aspek dan antar peristiwa dalam teks. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita dalam membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lainnya. Yang pertama itu ilmiah, di mana fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Kedua, logis, di mana penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Ketiga, objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif
dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Keempat, bukan teks eksposisi, di mana teks eksplanasi tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Dan yang terakhir, bukan teks prosedur, di mana teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Setelah kalian mendengarkan penjelasan yang disampaikan, kalian akan berlatih tentang menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Dalam latihan ini, kalian akan mengidentifikasi informasi penting pada teks eksplanasi yang akan dikirimkan berupa audio rekaman setelah pembelajaran ini pada WA Group. Kalian akan menyimak dengan teliti teks eksplanasi yang akan kalian dengar melalui audio rekaman tersebut. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberikan waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram ini, seperti pada gambar, dan terdapat juga pada buku siswa yang kalian miliki. Pada kegiatan kedua kali ini, dengan muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sebagai berikut. Pertama, setelah mengamati gambar kebiasaan hidup boros listrik yang dikirimkan melalui WA Group, siswa dapat menjelaskan dampak kebiasaan hidup boros listrik. Yang kedua, siswa juga dapat menuliskan cara menghemat listrik dan dapat menerapkan hidup hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan watts untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan energi listrik yang lain. Tentu kalian akan bertanya, bagaimana energi listrik dihasilkan? Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lain-lain. Sumber energi listrik adalah semua yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan listrik. Secara garis besar, sumber energi listrik dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni energi fosil dan energi terbarukan. Adapun energi fosil umumnya dimanfaatkan untuk konversi energi. Hasil konversi tersebut dapat berupa energi mekanik, listrik, maupun panas. Di antara energi yang dihasilkan konversi adalah pembangkit tenaga listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang ditimbulkan akibat adanya pergerakan elektron. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi utama yang digunakan saat sekarang ini. Akan tetapi, bila digunakan secara berlebihan akan menyebabkan masalah lingkungan serius, misalnya polusi udara. Adapun sumber-sumber energi fosil ini jumlah terbatas dan terus menipis akibat penggunaan secara terus-menerus. Bahan bakar berbentuk fosil terdiri atas minyak bumi, batu bara, dan gas alam.
Energi terbarukan merupakan energi yang bersumber dari alam dan secara berkesinambungan dapat diproduksi secara terus-menerus tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun, seperti halnya energi yang berbasis fosil. Sumber energi yang dapat dimanfaatkan berasal dari matahari, panas bumi, angin, dan berbagai bentuk dari biomasa. Bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, diyakini dapat menggantikan energi fosil. Jenis energi terbarukan terdiri atas panas bumi, air, angin, matahari, dan biomasa. Terakhir, tentu kalian akan bertanya juga, bagaimanakah cara menghemat listrik? Teknologi yang setiap hari kita temukan dan gunakan merupakan teknologi yang digerakkan oleh berbagai macam energi untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Sebut saja teknologi seperti kendaraan, peralatan elektronik, rumah tangga, dan sebagainya. Namun di balik mudahnya teknologi tersebut, kita sebagai pengguna juga harus memikirkan bagaimana cara menghemat energi dengan kesehatan lingkungan dan juga tagihan bulanan. Ada beberapa sumber energi yang tidak bisa diperbarui jika dibandingkan jumlah penggunaannya. Namun, kamu bisa melakukan tindakan-tindakan kecil seperti menghemat energi paling sederhana dan bijaksana di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Kedua, mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang ketiga, mendesain rumah dengan ventilasi dan penerangan alami yang cukup. Keempat, menggunakan air secukupnya. Kelima, menggunakan fasilitas transportasi umum. Yang keenam, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghemat energi. Dan yang terakhir, melakukan penelitian demi mengembangkan penemuan energi alternatif. Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan, siswa akan mengamati gambar tentang kebiasaan hidup boros listrik. Cermati gambar berikut dengan teliti. Karena setelah kalian mengamati gambar ini, kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dikirimkan melalui WA Group yang akan kalian kerjakan. Kumpulkan tugasmu berupa foto yang akan kalian kirim melalui WA Group. Bapak rasa hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran, bisa melalui chat di WA Group. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.